Dan malam hari ini kita akan belajar bersama bagaimana kita meng-up self skill dan relation skill. Sebenarnya mungkin banyak yang bertanya, kok ini diulang lagi gitu ya? Karena sering self skill ini dan relation skill ini dibahas oleh founder dan co-founder. Kalau teman-teman masih ingat hukum repetition, segala sesuatu yang kita ulang-ulang, kita akan menjadi ahlinya, maka sahabat-sahabat semua tidak akan bosen untuk mempelajari dua hal skill yang malam ini akan kita bahas bersama. Ya, Bapak Ibu sekalian, para sahabat SSW dimanapun berada, malam kali ini kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah self skill. Self skill. Iya, self skill. Self itu apa? Aku terangin lah. Personality. Ya, kita ya. Self skill itu kemampuan. Jadi sebenarnya self skill ini sangat erat kaitannya dengan kemampuan tentang bagaimana seseorang sadar akan keberadaan dirinya. Itu intinya. Sadar akan bagaimana seseorang sadar akan keberadaan dirinya dan sadar akan tugas sebagai manusia. Dede, malam deh. Tentunya kita tahu bahwa pada dasarnya hidup selalu dihadapi dengan pilihan. Kita mau menjadi umat yang seperti apa? Sahabat, kalau kita bersandar pada firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 110, Allah berfirman, kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Apa kata Allah? Kalian adalah umat terbaik yang dikeluarkan manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang mungkar. Bapak Ibu, para sahabat SSW dimanapun berada, kalau kita kaji bahwasanya kita akan bersyukur karena kita sudah Allah takdirkan ada di dalam sebuah komunitas. Komunitas yang bukan sembarangan komunitas, yaitu komunitas anti riba. Karena pada esensinya PTBS itu memiliki moto Go Berkah No Riba. Go Berkah yang intinya merupakan bagian dari amar ma'ruf. No riba yang merupakan cara mencegah hal yang mungkar disertai dengan solusi. Lalu pertanyaan selanjutnya, apa hubungannya Teh Miftah self skill dengan konsep rezeki yang ada di PTBS? Teman-teman, kita simpulkan bahwasanya seseorang yang selalu mengupgrade dirinya sadar bahwasanya kita selalu ingin bertumbuh, kita selalu ingin memiliki personal value di dalam diri kita. Ini bisa diartikan ciri-ciri orang yang memiliki kualitas. Jadi, boleh AA ditampilkan konsep rezekinya? Ya, itu sudah tadi Teteh bahas. Baik. Kalau kita ulang, ini memang pernah dibahas oleh founder, konsep rezeki sendiri itu tidak datang dengan sendirinya. Benar kita menjemput, tetapi menjemputnya seperti apa? Yang pertama, seseorang yang akan paham bahwasanya kuantiti rezeki itu diperoleh melalui personal value. Apa yang dimaksud dengan personal value? Personal value adalah nilai di dalam diri seseorang atau hal penting di dalam diri yang harus selalu ditingkatkan agar kita dapat menjadi pribadi yang lebih baik.
Kalau teman-teman ingat, sebagian teman-teman ada yang pernah ikut training yang waktu itu coach-nya adalah Pak Hari kalau nggak salah. Ya, Pak Hari, beliau pernah menyampaikan bahwa value setiap orang berbeda. Value setiap orang berbeda, tetapi ada beberapa personal value yang wajib harus ada, yang wajib kita kejar pada diri kita sehingga kita dapat menjadi pribadi yang lebih baik. Di antaranya yaitu kejujuran, integritas, apresiasi, rendah hati, tanggung jawab, kasih sayang, keberanian, dan kebaikan hati. Nah, bukan hanya personal value yang harus kita up di dalam diri kita, yang kedua adalah ability. Ability atau skill, founder dan co-founder sering sekali menjabarkan ada 5 skill, ada 5 kemahiran yang harus ada pada diri kita. Ada yang masih hafal, sahabat semua? 5 kemahiran itu kategori di quality di dalam seseorang, selain personal value, yaitu ability. Ada yang masih ingat? Saya coba untuk mengingatkan. Yang pertama adalah kemahiran presentasi. Yang kedua, kemahiran knowledge product. Ya, kita masih bahas ability. Hello, ini pada bobokah atau sudah lupakah dengan 5 kemahiran atau bagaimana ini? Arijal, suara Teteh terdengar? Terdengar. Oh, terdengar. Cuma mungkin pada lupa. Oke, Miftah berusaha untuk mengingatkan kembali bahwa ability atau kemahiran di dalam berbisnis di PT BES ini khususnya ada 5 kemahiran yang harus kita up. Yang pertama adalah kemahiran presentasi, yang kedua adalah mahir knowledge product, yang ketiga mahir soft skill, lanjut mahir sistem, dan yang terakhir mahir leadership. Teman-teman, quality dari sumber daya manusia ini ketika dimaksimalkan dengan ikhtiar dan activity, maka akan mengarah kepada quantity rizki. Quantity rizki. Kita bisa melihat betapa banyak rizki yang top leader nikmati gitu ya. Dari mulai kemarin pengalaman dari Pak Haji Suroto gitu ya, yang per bulannya itu ada di satu ID-nya aja 200 juta gitu. Belum lagi Pak Haji Ahdan Haris, Pak Haji Rizky, Pak Haji Birawan, bahkan Abi dan Umi sendiri sekarang sedang menikmati betapa mengalirnya kuantiti rizki tersebut. Karena dibarengi yang namanya personal value, dikombin dengan ability yang selalu di-up, lanjut dibarengi dengan ikhtiar, akan mengarah kepada banyaknya rizki yang akan kita terima. Itu untuk self skill. Yang kedua, boleh A, lanjut ke relation skill. Apa yang dimaksud dengan relation skill? Relasi, skill, relation skill. Ini kemampuan seseorang untuk membangun hubungan baik dengan orang yang lain. Kalau tadi self skill lebih ke diri kita sendiri, nah kalau relation skill ini adalah hubungan baik seseorang dengan orang lain. Tentunya hal ini akan menjadi baik ketika kita sudah memiliki self skill yang baik. Nah, relation skill ini sangat erat kaitannya dengan kemampuan berkomunikasi, sahabat. Jadi kemampuan komunikasi di relation skill menjadi tolak ukur yang tentunya harus dikuasai
bukan hanya sekedar berbicara, tetapi sampai terbentuknya chemistry yang kuat dari hasil keselarasan hubungan ini. Itu sampai di situ relation skill. Nah, lanjutnya kalau kita kerucutkan secara umum, ada beberapa tahapan closing yang sebenarnya ini juga kategorinya sudah sering dibahas oleh founder dan co-founder. Dalam tahapan closing, kita tahu bahwasanya kita mengawalnya dengan approaching. Approaching sendiri punya arti secara bahasa adalah menjelang. Menjelang apa maksudnya? Menjelang presentasi. Jadi menjelang presentasi ini bukan hanya sekedar berbicara, tetapi bisa dibilang ini harus jago basa-basi. Gitu. Kategorinya harus jago basa-basi. Karena apa? Kita akan menjelang kepada presentasi, kepada fact finding selanjutnya. Ya. Setelah approaching, kita akan masuk kepada tahapan fact finding. Di mana ini adalah sebuah tahap pengenalan masalah. Ya, di pengenalan masalah ini kita tidak boleh terlalu terburu-buru untuk menyimpulkan apa sebenarnya kebutuhan dari klien kita, dari calon mitra kita. Ya. Selanjutnya setelah fact finding itu sahabat masuk ke tahap selanjutnya yaitu problem solving. Menjawab kebutuhan. Ya, karena pada dasarnya setiap kita prospek itu poinnya bukan kita ingin menjual sebuah produk, tetapi kita mengenal apa sebenarnya yang menjadi kebutuhannya. Nah, di problem solving ini ketika kita bisa menyimpulkan dan ada permasalahan yang bisa diselesaikan dengan apa yang tadi kita ceritakan, maka tahap selanjutnya biasanya closing. Ya. Poin titik intinya bahwa di dalam berkomunikasi, sahabat wajib memperhatikan kepentingan lawan bicara. Jadi jangan dalam artian kita nih harus prospek, berarti dari A sampai Z harus kita sampaikan. Itu kita lihat kepentingan lawan bicara dulu. Yang selanjutnya adalah perhatikan fleksibilitas. Fleksibilitas lebih ke arah situasi dan kondisi saat kita sedang prospek. Kalau saat kita prospek misal ya, sahabat, orang yang kita prospek itu agak merengut gitu ya, agak manyun. Nah, ini lebih hati-hati. Sehingga apa? Teman-teman itu harus menghadirkan empati. Jangan kita sibuk dengan apa yang kita capai. Jadi kadang-kadang kita terjebak dengan sesuatu yang wajib kita sampaikan sampai lupa ini terhadap fleksibilitas. Ya, jadi komunikasi ini memang sangat apa ya ibaratnya sangat menentukan karena apa di dalamnya ya prospek itu intinya komunikasi. Nah, jadi kita harus memperhatikan kepentingan lawan bicara dan yang kedua adalah yang harus diperhatikan adalah fleksibilitas. Oke, itu saja. Nanti kita kembangkan di tanya jawab. Silakan kepada Ibu moderator, Bu Desi. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih banyak Teh Miftah. Masya Allah ilmunya ya. Jadi intinya Teh adalah silaturahmi ya Teh ya. Yes. Ya, menjalin banyak komunikasi kepada semua orang, berhubungan baik. Itu insya Allah akan menjadi salah satu konsep rezeki ya Teh ya. Iya. Oke, baik. Terima kasih ilmunya Teh Miftah. Semoga semua yang sudah disampaikan menjadi manfaat untuk kita semua dalam menghadapi mitra-mitra kita di luar sana ya Teh. Oke, mungkin kita akan buka sesi pertanyaan. Yang mau bertanya dipersilahkan boleh di kolom chat atau silahkan. Ada yang mau ditanyakan, dipersilahkan.
Ini sepertinya hampir semua sudah paham ya Teh ya mengenai materi Ya. training malam hari ini ya. Ya. Karena saya rasa nih mitra-mitra PTBS ini udah pada pinter-pinter closing nih kayaknya. Oke. Teh Desi, untuk Iya. ciri-ciri self skill itu sendiri biasanya seseorang ini tidak mudah untuk digoyahkan prinsipnya. Jadi untuk teman-teman yang mohon maaf, ketika memang kewajiban kita sebagai mitra SSW itu diwajibkan hadir ke seminar, itu biasanya sudah tanpa harus diworo-woro lagi biasanya. Itu Iya. untuk self skill. Kalau jadi posisinya sangat prinsip bahwa datang ke seminar itu bukan sebagai kewajiban atau beban, tetapi memang karena seseorang itu butuh. Ya, jadi kalau untuk self skill bisa dilihat dari situ. Dan kalau relation skill biasanya terlihat dari beberapa tim yang sudah habitnya itu selalu membawa tamu. Nah, ini terlihat bahwa relation skill-nya, hubungan antara dia dan timnya itu sudah sangat erat chemistry-nya. Sehingga biasanya tim-tim ini jarang ibaratnya sepi, ya. Jarang ibaratnya sepi ke seminar. Jadi self skill yang bagus akan menunjang relation skill yang bagus pula. Jadi sebenarnya ada 4 hal skill, tetapi malam hari ini kita akan mengkerucutkan kedua skill yang ada, yaitu self skill dan relation skill. Itu Teh Desi. Iya. Terima kasih Teh Miftah, banyak sekali penjelasannya ya. Mudah-mudahan teman-teman semua dalam Zoom malam hari ini lebih paham lagi, lebih mengerti lagi. Oke, baik. Ada Pak Deden nih. Pak Deden minta Pak Deden dari SSW 20. Maaf Teh Miftah, minta diulang yang personal skill. Ya, silakan Teteh. Terima kasih Pak Deden. Oke, baik. Teteh, silahkan. Jadi yang self skill itu, Pak, intinya sangat erat kaitannya dengan kemampuan tentang bagaimana seseorang sadar akan keberadaan dirinya. Jadi kalau ibaratnya di bisnis ini kita masih merasa banyak kekurangan, terutama untuk skill yang kita miliki, maka itu sudah menjadi hal yang akan dikejar oleh orang tersebut, ya. Jadi memang sebenarnya pilihan. Cuma yang self skill-nya ini bagus, biasanya dia akan bertanggung jawab terhadap apa yang dia lakukan. Misal, kalau misalnya kita tidak ke seminar, mungkin banyak orang berkata bahwa seminar begitu-gitu aja, ya, seminar begitu-gitu aja, tanpa dia melihat bahwa di dalam segi seminar kita memperoleh banyak ilmu. Contoh, dari mulai teman-teman melihat teamwork, ya, good team player itu teman-teman tidak semua orang bisa memaknai good team player itu dalam artian dari kita mulai datang ke seminar, kita melihat bagaimana orang berkoordinasi dengan baik sehingga seminar itu berjalan dengan lancar. Yang kedua, di seminar itu setelah seminar kita akan melihat ya orang-orang yang berjuang mendatangkan para tamu, para mitra. Bagaimana caranya sampai mitranya itu bisa datang, bisa kompak. Yang ketiga, terakhir ada NBT, Network Building Training. Di sini banyak ilmu yang mungkin kalau kita ambil ilmunya dari luar, bisa jadi kita akan membayar puluhan juta. Tetapi Habib Masturi membuka NBT dengan free, gratis. Ya, jadi banyak sekali hal yang harus kita upgrade. Inilah self skill ini sendiri, di mana titik seseorang itu mampu kemampuan tentang gimana seseorang ini sadar akan keberadaan dirinya. Nah, salah satu contohnya adalah kita mewajibkan diri kita sendiri sudah menjadikan habit diri kita untuk datang ke seminar. Dan kalaupun kita tidak datang ke seminar,
itu kita pasti harus bertanggung jawab. Bertanggung jawab, minimal bertanggung jawab gini, apa yang kemarin tertinggal kita akan kejar. Apa informasi yang kemarin kita tertinggal kita akan kejar. Itu dari self skill. Nah, self skill ini sendiri, Pak Deden, sangat erat kaitannya dengan quantity rezeki. Quantity rezeki dalam artian ketika kita sudah meng-up personal value kita, meng-up skill kita, ditambah dengan ikhtiar atau activity, maka itu insya Allah Allah akan bantu dalam bentuk quantity rezeki. Makanya wajar kalau top leader kita seperti Abi Masturi, Pak Rizky, Pak Ahdan Haris, sampai Pak Haji Suroto, itu ya dalam artian uangnya sudah berlimpah. Karena apa? Ya skill yang dimilikinya selalu di-up. Personal value-nya selalu di-up. Ditambah ikhtiar. Bahkan kemarin saya pun agak kaget selevel Pak Haji Suroto, karena kami memang makan malam bersama, beliau berbicara bahwa kalau sudah tidak ada lagi yang bertanya, saya akan pamit karena harus mengisi home sharing. Jadi selevel Pak Haji Suroto pun itu luar biasa, sangat mengupdate dirinya gitu ya. Ibaratnya selevel Pak Haji Suroto yang harusnya sudah santai di malam hari gitu kan, sudah mengisi seminar, itu sudah harusnya santai menurut saya. Tapi ternyata beliau luar biasa mencerminkan bahwa memiliki personal value yang pekerja keras. Sehingga wajar kalau quantity rizkinya itu banyak, intinya seperti itu. Begitu, Teh Desi? Oke, baik. Pak Deden, apakah sudah jelas Pak Deden? Ada lagi yang mau ditanyakan Pak Deden? Tidak ada sepertinya ya. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Belum ada yang bertanya. Jadi intinya semakin tinggi jabatan mungkin akan semakin banyak tanggung jawabnya ya Teh Miftah ya. Sekelas Pak Haji Suroto masih home sharing ya. Apalagi apa kabar dengan kita gitu ya. Nah, yang belum sampai jadi Pak Haji Suroto. Iya, sekelas Pak Haji Suroto masih home sharing dan list daftar namanya masih banyak. Teh Desi, ini luar biasanya. Ya. List daftar nggak nama kehabisan orang gitu banyak. ya. Iya, tidak Padahal kehabisan udah puluhan orang. ribu. Iya, berarti begitu. Jadi memang terlihat sekali dari personal value-nya dan skill-nya, tambah ikhtiarnya gitu ya. Sudah malam, seminar juga sudah beliau isi gitu. Yeah. Harusnya kan kalau beliau mau, beliau bisa santai dong. Harusnya. Tetapi sekelas Pak Haji Suroto pun mencerminkan bahwa sukses itu tidak ada yang instan. Sukses itu tidak ada yang yang ibaratnya yang bikin kita santai tapi kita bisa sukses, itu nggak ada. Sehingga terlihat sekali memang kuantiti rizkinya wajar bahwa Allah memberikan rizki yang banyak kepada beliau. Gitu intinya, Teh Desi. Ya, perjuangannya tidak selesai walaupun sudah sampai tahap yang paling atas ya, Teh, gitu ya. Yes, benar. Malah semakin atas perjuangannya malah lebih lagi gitu ya. Jadi yang harusnya tidurnya harusnya lebih banyak malah lebih sedikit gitu. Iya. Iya, oke, ada yang lain lagi yang mau bertanya? Dipersilakan Bapak Ibu. Soalnya yang hadir pada malam hari itu leader-leader hebat-hebat, Teteh. Jadi sepertinya sudah paham-paham banget ini, Masya Allah. Saya wajib ngikutin ini nih kayaknya nih. Sudah banyak yang tertinggal, mohon maaf ya. Salah satunya adalah saya ya, mohon maaf. Oke, kalau tidak ada yang mau bertanya, saya boleh bertanya ya Teh ya? Assalamualaikum. Nah, ada yang bertanya. Silakan Bapak. Mau tanya Teh. Ya, bagaimana cara mengasah kemampuan diri Teh? Karena usia kan udah 50 ke atas ya Teh ya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Ya. Pertanyaan dari Bapak siapa, Teh Desi? Pak Singkat Wi, sekali. Ya. tadi siapa ya? Pak Win, Bu. Pak Wianto ya? Pak Pak Win. Winantia. Pak, usia sudah berapa? 50 lebih teh. Di atas 50. Jadi sebenarnya untuk menuntut ilmu itu dari lahir sampai menjelang ke liang lahat. Intinya begini, Pak. Menuntut ilmu tidak melihat kadar usia. Kalau dibilang kemampuan, ya memang ada batasan, bedalah sama dulu kita waktu masih muda sama sekarang. Taruh cara menghafal misalnya. Dari cara menghafal, mengaplikasi itu banyak mudah lupa. Iya benar. Maka ini harus diulang-ulang, Pak. Secara berulang. Kalau misalnya dalam seminggu ada Zoom meeting 3 kali, itu wajib diikutin. Kalau 1 minggu, 2 minggu sekali ada yang namanya bimbingan ke founder, itu wajib ikut. Karena apa? Yang muda saja, Pak, kadang-kadang itu kita gampang lupa. Ya, gampang lupa, ingetnya lama, lupanya gampang. Maka sehingga Bapak wajib dalam artian sering melakukan hal yang sama sampai Bapak paham. Contohnya, Pak, kalau misalnya kita melakukan quick plan itu dalam 1 minggu Bapak tidak prospek melakukan quick plan, itu agak kaku. Sehingga apa? Wajib diseringin minimal dalam 1 hari minimal 3 kali untuk mengulang quick plan. Sehingga hal-hal yang sering dilakukan itu bisa menjadi habit dan menjadi kebiasaan. Kalau sudah menjadi kebiasaan, kita akan merasa ada sesuatu yang hilang kalau kita tidak melakukannya. Dan kalau sudah menjadi habit, itu akan secara otomatis diserap. Ya, begitu Bapak untuk supaya tidak mudah lupa. Ya, Teh Desi, tadi pertanyaannya seperti itu? Iya, betul, Teh. Iya. Jadi wajib mengulang-ulang. Wajib mengulang-ulang sampai dijadikan habit, sampai kalau kita tidak melakukannya, kita aneh. Ya, kita aneh. Nah, itu jadi tidak terbatas dengan usia. Kalau kita mau, insya Allah kita mampu. Tapi harus mau berulang-ulang, mengulang-ulang. Itu aja, Pak. Oke, Pak Win. Bagaimana, Terima kasih, Pak Win? Terima kasih. Oke, sama-sama. Oke, baik. Terima kasih, Pak Win. Ada lagi yang mau bertanya? Sudah ada ya. Jadi kalau habit itu, kalau kita lakukan terus-menerus akan menjadi habit, kemudian akan menjadi tindakan ya, Teh ya? Iya. Jadi itulah yang akan menjadikan kemampuan kita untuk bisa mengasah kemampuan kita gitu ya, Teh ya? Ya, harus mau mengulang, Teh Desi. Apalagi kalau misalnya Bapak merasakan setelah umur di atas 50 tahun, mohon maaf, misalnya daya serapnya kurang atau bagaimana, ya harus mau kita rutinitas mengulang-ulang hal yang sama. Sehingga itu menjadi habit dan itu menjadi kebiasaan yang kita akan aneh kalau itu tidak ada di diri kita. Ya gitu. Seperti ada yang hilang gitu ya, Teh ya. Oke, Teh Miftah. Teh Desi tadi mau nanya. Iya. Ini sambil mengisi kekosongan aja ya dari pertanyaan untuk mengisi waktu. Bagaimana Teh Miftah menguatkan semangat pada saat kita mendapatkan banyak kendala di luaran sana? Oke, yang pertama dream. Setiap orang punya masalah, punya kesibukan, yes. Tetapi yang bisa mengembalikan kita ke tujuan utama kita adalah dream kita. Bahkan kadang kalau misalnya dream-nya sudah berjamaah, ini yang hebat, luar biasa. Jadikan bahwasanya setiap orang yang masuk dan punya dream sesuatu itu adalah tugas kita untuk membantunya.
Misal ya, Teh Desi. Misal saya punya mitra Ibu Mega di Pekanbaru. Dream-nya adalah ingin lunas hutang dan umroh. Ini saya jadikan sebagai acuan bahwa ketika ketika seseorang masuk ke dalam tim saya dan punya cita-cita, itu saya akan bantu untuk menggolkannya. Jadi ini bisa jadi ibaratnya cita-cita berjamaah gitu. Cita-cita yang notabene-nya bukan hanya untuk saya, tetapi untuk tim saya. Dan setiap dream dari orang yang masuk ke dalam tim saya itu adalah PR utama saya. Jadi ketika kita merasa lemah dan ibaratnya udah aduh gimana mau apa lagi ya, itu lihat dream kita dan dream dari anggota kita. Itu kalau Teh Miftah gitu, Teh Desi. Oke, back to basic ya Teh ya. Ya, back Kembali to ke laptop. Kita harus restart ya, ulang dari lagi. awal. Ya, apa yang kira-kiranya awalnya keinginan kita apa, kita harus restart lagi dari situ. Harus ditelusuri lagi karena di bisnis ini yang Miftah rasakan, kalau hanya targetnya kepada hasil, itu Teh Desi kita nggak akan sekuat ini. Kalau hanya kita memikirkan pengen umroh gratis, mobilio gratis, pajero gratis, sampai rumah gratis, tujuannya hanya itu sepertinya tidak kuat. Dream-nya balik lagi, ada orang yang secara tulus masuk ke PT BES, dia punya cita-cita apa, dan itu wajib kita bantu untuk menggolkannya. Jadi itu sebenarnya Teh, yang bisa bikin kita fight lagi. Oke, membantu orang lain untuk mewujudkan mimpi gitu ya Teh ya. Ya. Oke, terima kasih Teh Miftah. Ada yang lain lagi yang mau bertanya? Arizal, waktunya kita sampai jam berapa nanti Arizal? Masih panjang sampai 9:30. Masih ada 30 menit lagi teman-teman. Silakan yang mau bertanya untuk mengupgrade kemampuan yang sudah luar biasa semuanya ya. Ada 68 orang nih Masya Allah. Dari berbagai suku di Indonesia sepertinya ya. Oke, yang mau bertanya dipersilahkan. Teh Desi untuk Teh Desi sendiri nih, sudah sampai mana nih Teh Desi perkembangan self skill yang gini, self skill yang menurut Teh Desi wajib banget untuk di up sama Teh Desi ini yang seperti apa? Yang pertama sih kemauan dulu ya Teh yang pasti. Dari mau dulu nanti akan menjadi bisa. Dari bisa itu nanti akan menjadi habit ya. Dari habit baru nanti akan muncul tindakan-tindakan. Sepertinya itu dulu. Memang kalau misalkan dilihat seperti yang Teh Miftah tadi bilang, kalau dilihat dari up and down semangat seseorang itu memang kadang-kadang seperti iman ya Teh, naik turun gitu. Yes. Boleh dibilang seperti itu mungkin ya. Terkadang kita banyak banget kendala dari apa yang sedang kita hadapi gitu ya. Ada ini dan itu gitu. Tetapi kembali lagi ke laptop seperti yang tadi Teh Miftah bilang, bahwa setiap orang itu adalah selalu ada, pasti ada keinginan atau dream yang ada dalam hati kita. Ya mungkin kita harus kembali lagi ke titik itu ya, bagaimana titik itu untuk bisa menjadi kenyataan. Mungkin seperti itu. Oke. Jadi dengan itu mungkin self skill-nya lebih bisa digali lagi gitu ya Teh. Oke, Teh Desi. Ya. Belum ada yang bertanya? Belum Teh, kayaknya kita cuma berduaan aja nih Teh. Yang lain apa kabar Bapak Ibu, tidur nggak nih? Kayak private ini ya. Iya, kayaknya seperti curhat kita berdua di WhatsApp gitu ya, atau video callan ya. Ya, tenang aja nggak pada tidur. Oh iya, alhamdulillah. Masih ngopi ya Pak? Iya, ngopi. Tapi Oke, begini Teh, gitu. Teh Desi ada waktu itu satu
co-founder pernah menyampaikan hal ini kepada saya bahwa waktu itu emang saya bilang bahwa sedang banyak urusan yang membuat urusan prospek atau PTBS itu menjadi nomor sekian. Hampir waktu itu sudah dah gitu ya, sampai ada di titik itu. Tapi co-founder waktu itu menyemangati saya dengan hal seperti ini dan saya akhirnya paham bahwa ya saya wajib ke arah itu. Kata co-founder, kata Umi Haja Elis, Teh Miftah, bahwa tidak ada pemenang yang mudah menyerah. Dan pemenang itu yang menyerah itu tidak pernah Des, itu akan menjadi Bu Natia, Des, tanya. nggak pernah menjadi Iya. pemenang. Iya. Jadi Teh Oke, Desi Teh intinya, jadi Teh Desi intinya apapun keadaan kita di luaran sana, apapun penghambatnya, seorang pemenang itu selalu punya cara jitu untuk menyelesaikannya. Oke. Teh Miftah, kebetulan ini ada pertanyaan, sepertinya mungkin lebih ini ya, masuk ke pembahasan Teteh barusan. Ini ada pertanyaan dari Ibu Natia di Hong Kong, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teh Miftah dan Teh Desi, semoga sehat selalu, amin. Saya mau tanya nih, kalau nggak nanya kok kayak ada yang kurang katanya gitu. Kadang-kadang bagaimana sih agar nggak naik turun semangatnya, kata Teh Miftah. Kadang-kadang tiba-tiba hilang semangatnya, itu aja Teh Miftah. Nah, boleh dilanjutkan nih Teh Miftah menjawab pertanyaannya Bu Natia. Baru banget ya dibahas ya. Ya. Natia, sebenarnya ini hal yang kayak sepertinya rada-rada nyambung. Ya. Ini sebenarnya hal yang dialami hampir semua mitra mengalaminya, karena ya benar tadi kata Teh Desi bahwa seperti iman naik turun, maka kita harus pintar-pintar mencas. Ya, pintar-pintar mencas. Kalau tadi saya bahas bahwa saya pernah dibangkitkan semangatnya oleh co-founder bahwasanya tidak ada pemenang yang mudah menyerah dan tidak ada orang yang menyerah itu menjadi pemenang. Itu tidak ada. Sehingga setiap ada di fase kita sedang down itu, mental seorang pemenang itu akan ibaratnya punya klik tersendiri untuk mengangkat mood-nya. Jadi tentunya yang pertama itu selalu minta kepada Allah untuk ditetapkan semangat juangnya di PTBS. Itu yang nggak boleh pernah alpa. Karena semua daya upaya itu hanya dari Allah. Sehingga semangat juang kita di PTBS untuk tetap berdakwah, bisa bantu umat terbebas dari hutang dan riba, ini semangatnya, spiritnya datang dari Allah. Sehingga apa? Ikhtiar langitnya, nomor 1, Bu Natia, ikhtiar ke langitnya itu harus ditingkatkan. Terkadang kalau misalnya zikir kita aja berkurang, itu spiritnya memang kurang juga. Boleh kita cek sendiri. Ya, itu. Karena apa? Yang mendatangkan perasaan semangat itu datangnya dari Allah. Sehingga kita minta kepada Allah, memohon kepada Allah bahwa bagaimana Allah bisa selalu membuat diri kita ini bersemangat. Yang kedua itu, yang tadi saya bahas. Camkan dalam diri kita bahwasanya tidak ada pemenang yang menyerah. Jadi dibalik lagi, tidak ada orang yang menyerah yang akan menjadi pemenang, itu tidak ada. Sehingga PR kita itu wajib meng-up mood, ya, meng-up mood dalam artian semangat ini harus terus dicas. Nah, ngecasnya ini salah satunya adalah berkumpul dengan orang-orang yang punya energi sama. Kalau kita berkumpulnya sama, mohon maaf, tidak semua leader itu aktif misalnya. Kita sering ngobrolnya, kita sering sharingnya sama leader yang tidak aktif misalnya. Itu bisa ke distract. Ya, jadi kalau misalnya mencas itu, dekati leader-leader yang memang punya
prospek bagus dalam artian dia habitnya juga bagus gitu, semangat juangnya juga tinggi. Sehingga apa? Aura positifnya akan ketangkap sama kita. Yang ketiga, boleh melihat YouTube atau orang-orang yang sudah berhasil, Bu Natia, sehingga apa? Kita terdorong untuk menduplikasi hal yang sama. Tidak mudah, tetapi tidak sulit. Jadi on terus, ya. Bu Natia ini saya lihat memang luar biasa semangatnya. Postingannya Sabtu Minggu orang-orang libur tetap gempur terus, tapi tetap ini hal yang sebenarnya wajar kalau setiap orang itu punya apa ya? Ada titik di mana dia mau saya pengen santai dulu. Itu hal yang wajar sebenarnya. Mungkin semuanya juga akan mengalami hal seperti itu. Jadi itu aja Bu Natia, tadi ada 3 poin. Ya. Terima kasih Teh. Ya, sama-sama. Sukses ya Bu Natia. Terima kasih Bu Natia. Bagaimana terima kasih, Bu Teh Natia Desi. sudah? Iya, sama-sama. Terima kasih. Oke. Teh Miftah ada pertanyaan lagi. Ini dari Ibu Koyah SSO 1 ya. Assalamualaikum Teh Miftah dan Teh Desi, mau tanya, saya kan belum punya tim di bawah saya. Gimana ya caranya memulai membentuk tim dan dimulai dengan apa yang kita lakukan? Makasih Teteh, silakan Teh Miftah. Oke. Ibu yang belum ada tim, apa sudah melis daftar nama? Daftar nama itu dibuat dari orang yang Ibu kenal dan orang itu mengenal Ibu. Nah, kalau belum ada tim, maka mulailah Ibu dari melis daftar nama. Daftar namanya sudah ada, lanjut dinilai dengan FAST, Ibu. Minta tolong Bu Koyah, nanti ada leadernya siapa? Kalau Bu Koyah, pasti leadernya sudah paham. Iya, Bu Srining. Silakan konsultasi ke beliau, dan dengan beliau bisa juga berkonsultasi dengan Abi dan Umi. Jadi kalau yang belum punya tim, kita kan ada tahapan untuk SC20. Maka Ibu segera bergerak, bisa kalau udah SC20 pasti ada tim di kanan kirinya. Berarti ini yang tinggal di follow up, lanjutkan lagi untuk dijadikan SC20 kembali. Oke, iya Teh. Makasih ya Teh. Iya, iya. Oke, baik. Terima kasih Ibu. Oke, selanjutnya ada pertanyaan dari Bapak Sukim. Beliau bertanya, Assalamualaikum Teh Desi dan Teh Miftah. Mohon pencerahannya ketika menghadapi camit yang taunya mereka komunitas SSW ini memberikan solusi secara instan. Dikiranya kita memberikan dana langsung. Mohon settingnya ya. Settingnya harus bagaimana? Oke, Teh silakan. Ini memang banyak ya yang kayak begini, terutama yang hasil dari canvassing, karena di kertas selebaran itu dinyatakan bahwa kita akan membantu orang terbebas dari hutang gitu. Nah, memang harus ada penjelasan lebih detail. Pak Sukim, kalau ada orang-orang seperti ini tidak perlu terjebak, Pak. Bapak bisa tinggal lanjut mengundangnya ke seminar untuk lebih lanjut. Karena kalau misalnya kita terjebak menjabarkan di telepon, itu sepertinya agak susah. Saya juga beberapa kali itu ditelepon dengan, waktu itu saya bantu tim saya canvassing di Tanah Abang, dan berhasil 3 orang menghubungi saya. Bu, ini bagaimana, saya minta penjelasannya, dapat dana atau seperti apa? Ya, nah itu kalau misalnya yang bisa menjelaskan, mungkin top leader udah oke bisa menjelaskan saat itu juga, silakan. Tapi kalau untuk mitra-mitra yang belum percaya diri, itu kan harus pembahasannya secara komprehensif ya, secara keseluruhan, sehingga tidak bisa kita saat itu menjelaskan. Sehingga apa? Tinggal lanjut Bapak mengundang aja, Pak, silakan. Kalau Bapak atau Ibu mau mengetahui lebih lanjut, kami tunggu di Gria Ulansari misalnya, atau di Tebet atau di Cilangkap, seperti itu.
Tidak usah menjelaskan di tempat, Pak, karena memang harus dijabarkan secara keseluruhan. Inilah PR kita, karena orang mungkin melihatnya hanya sepintas dari kertas itu saja. Oke, Berarti baik. solusinya berarti diarahkan aja ke seminar ya, Bu? Iya, diarahkan. Kalau diarahkan itu kan berarti beliau akan melihat pemaparan dari A sampai Z, ya. Solusinya bukan berarti solusi kita bagi-bagi duit, tetapi solusinya kita memberikan solusi, gitu ya, dengan cara membuka peluang usaha di PTBES, sehingga bisa meningkatkan satu, mengurangi utang ibaratnya. Yang kedua meningkatkan taraf ekonomi, misalnya seperti itu. Ya, Jadi memang harus dijelaskan secara terperinci, Pak. Kadang-kadang mungkin kata orang Bekasi waktu itu gitu, Bun. Padahal seolah-olah kita dapat dana, dapat duit gitu, itu aja. Banyak, Pak, yang begitu juga. Banyak yang begitu juga ke saya. Kadang-kadang gini, Bu, orang saya lagi kesusahan malah suruh ngeluarin modal. Nah, itu dia. Kan banyak yang begitu. Sekarang begini posisinya, Pak, disamakan. Bapak posisi lagi kelilit hutang. Tahu-tahu anak sakit wajib dirawat di rumah sakit. Nah, posisinya itu kalau genting itu bakalan akan ini Pak dikejar. Sama. Nah, bagaimana memposisikan dengan psikis yang sama gitu ya, kita lagi terlilit hutang, kita lagi kurang perekonomian, tapi kita tetap bisa mengeluarkan uang 2,1 juta itu. Ya, karena sama-sama urgent. Betul. Ya, itu. Oke, makasih Bun ya. Oke, sama-sama. Oke, baik. Terima kasih Pak Sukim atas pertanyaannya. Sudah jelas Pak Sukim? Jelas, alhamdulillah. Terima kasih Teh. Baik, Bapak sama-sama. Teh Miftah, Ibu Koya mau bertanya lagi. Ini kata Bu Koya, kalau ada camit yang tetap minta dijelaskan di WA bagaimana? Oke, Teteh silahkan. Boleh. Saya kadang-kadang juga melakukan hal yang sama karena orang itu tidak punya waktu untuk datang ke seminar. Poin inti yang saya jelaskan adalah yang pertama adalah seperti quick plan, Bu. Jadi saya menjelaskan bahwa saya sudah gabung di komunitas anti riba. Itu yang pertama. Lanjut, komunitas ini punya visi bantu umat terbebas dari hutang dan riba. Dan tentunya mengatasi hutang dan riba kita perlu dana, sehingga kami bekerja sama dengan sebuah perusahaan ya yang notabene-nya punya visi dan misi yang sama dengan komunitas kami. Lanjut dari situ tinggal Bapak jabarkan bahwa sistemnya PLBS yang namanya penjualan langsung berjenjang syariah itu pasti yang namanya penjualan ada produk yang dijualnya. Nah, produk kami adalah 4 segmen. Nah, dari situ udah, nanti kan ada TikTok. Jadi biasakan kalau di WA itu jangan sampai kita sibuk ngebahas sendiri, harus ada TikTok. Dalam artian pancing sampai yang dia itu penasaran. Nah, nanti di ujung acara boleh Bapak share testimoni orang-orang yang berhasil di PTBES. Ibu Tapi Koya. Iya. Ya maksudnya, Bu, bisa jadi orang itu tertarik karena testimoni yang sudah berhasil. Bisa jadi dia tertarik karena produk. Jadi macam-macam nanti orangnya akan menanyakan hal apapun itu terima. Jadi kadang belum apa-apa udah di-cut. Ini MLM ya. Nah, inilah kekurangan dari via WA. Kalau bertemu itu lebih enak menjelaskan. Jadi kalau via WA itu kita menjabarkannya karena kita bicara bahasa langsung dan bahasa WA itu kan agak beda ya. Iya. Sehingga memang lebih enaknya itu berbicara langsung. Tapi kalau orangnya tidak bisa ya udah Ibu share poin-poin intinya sampai nanti di ujungnya itu kasih testimoni orang-orang berhasil, Bu. Kalau misalnya orangnya tertarik ke produk apa cari 4 segmen itu. Tertarik pertanian berarti cek
testimoni keberhasilan dari pertanian itu mana aja. Kalau dari kesehatan, cek lagi testimoninya, kasih dari orang-orang yang sudah merasakan khasiat herbal dari PTBes. Seperti itu Bu Koya. Iya Teh, makasih ya Teh. Kan Ya. orangnya tetap tuh saya ajak ketemu kan nggak mau ya. Dia Ya, tetap mau di WA kadang-kadang- aja. Tolong jelasin Bu, di Ya. WA aja saya nggak bisa ketemu, dia begitu kan. Jelaskan saja Akhirnya, dengan quick plan, Iya. quick plan tapi versi WA. Akhirnya saya nggak bisa jelasin di WA, akhirnya saya nggak jelasin. Nggak di follow up jadinya. Jadi nggak di follow up sih. Iya. Terus Teh, kalau misalnya kan dia mau ngundang ke seminarnya tuh gimana? Kan udah kita jelasin tuh kalau kita nggak bisa jelasin. Terus cara kita ngundang dia ke seminar tuh gimana? Ya, di ujung WA Bunda tanya waktu kosongnya kapan. Di ujung WA waktu kosongnya kapan. Terus Ibu dengan bahasa kebetulan saya ada seat untuk hanya 2 orang. Jadi jangan diumbar. Maksudnya gini, boleh nih ke seminar, boleh bawa berapapun orang, jangan begitu bahasanya. Jadi seolah-olah ini adalah hal penting yang tidak semua orang bisa datang, hanya orang tertentu, dan beliau itu akan apa? Bagaimana caranya beliau merasa bahwa beliau istimewa. Iya, jadi kesannya, Bu, ini hanya ada 1 atau 2 seat, tidak bisa banyak. Kebetulan memang di hari Selasa, kalau tanya dulu ke beliau waktu luangnya kapan. Kalau misalnya Minggu, oh ya Bu, kebetulan ini ada hanya seat 2, Ibu boleh membawa teman 1 orang, tidak bisa banyak karena hanya 2 seat. Ya ini saya undang Ibu ke Cilangkap misalnya kalau hari Minggu, atau ke Tebet kalau hari Sabtu. Jadi di ujung acara tanya waktu luangnya Bun. Tanya waktu luangnya bisanya kapan gitu. Iya. Terus Teh, kan kita lagi ini nih pas saya ketemu Camit pas di rumah sih. Terus kapan waktunya kita ngasih yang kartu itu ya? Kartu apa namanya? Kartu Dream. Ya, kartu Dream itu. Kapan ya waktu kita ngasih kartu Dream itu? Oke. Jadi waktu awal-awal itu jangan langsung ngasih kartu Dream. Kita perlu juga yang namanya preparation ya. Terus building trust. Ibu ngobrol dulu. Samakan dulu seolah-olah dia sama aku tuh punya hal yang sama, misal. Lihat biasanya apa yang menjadi hobinya, atau obrolin keluarga atau pekerjaan. 3 hal itu biasanya obrolin dulu, nanti di sela-sela itu baru. Jadi ketika kita sudah preparation, kita udah ice breaking nya itu ngobrol tadi di awal, baru kita ke building trust. Building trust ini yang memungkinkan nanti di tengah-tengahnya ada sesi yang memungkinkan kita akan menanyakan sebenarnya ada nggak sih keinginan yang pengen dicapai dekat-dekat ini. Baru itu kartu Dream-nya dikeluarin. Saya punya beberapa kartu nih Bu, coba Ibu dipilih. Nah nanti baru dari situ nanti akan terlihat dia milih apa ya. Kasih peluang 4 poin, dari 4 poin ini cari lagi 2 yang terpenting, cari lagi dari 2 yang paling pengen Ibu penuhin dream-nya itu yang mana dari 2 itu. Nanti bakalan ada 1 kartu yang dijadiin choice-nya. Nah, dari situ baru kita building need-nya terlihat. Apa kesehatan, apa dia pengen umroh haji, atau dia pengen mobil atau rumah. Nah, dari situ baru harus tetap ngejaga mood-nya untuk ibaratnya dia mulai percaya ke kita, bangun komunikasi, dari hasil building need-nya sudah terlihat, menjurus ke apa yang menjadi dasar kebutuhannya. Baru di situ kita bisa kasih problem solving-nya. Gitu aja Bun. Iya. Kalau itu menyelesaikan masalah, kalau itu bisa menyelesaikan masalahnya biasanya closing Bu.
Ya, biasanya closing. Insya Allah closing. Kalau sampai building need-nya udah kebuka, dia sampai menitikan air mata, berkaca-kaca, bahkan jadi semua unek-uneknya keluar, nah itu bagus banget. Jadi dalam artian building need-nya udah kelihatan, dia udah trust juga, percaya, akhirnya biasanya curhatnya banyak nanti, dan harus mau mendengarkan. Baru nanti di ujung acara, ya Ibu tinggal ngobrol bagaimana PTBS itu dalam menghadapi dream-nya tadi. Oke, bagaimana Ibu? Oke, makasih. Ada lagi yang mau ditanyakan, Bu Koya? Sudah? Udah, insya Allah udah. Oke, terima kasih Bu Koya. Teh selanjutnya ada ya dari Ibu Rusina SSW 25. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Teh Desi dan Teh Miftah. Saya Rusina dari SSW 25 Hong Kong. Mau tanya, bagaimana kalau belum bisa jadi SC20? Apakah apabila RO atas nama sendiri tidak bisa mendapatkan poin menuju reward? Oke, baik. Terima kasih Ibu Rusina. Silakan Teh Miftah. Selain SC20 kita ada paket ya. Paket priority, paket eksekutif, dan paket bisnis itu memungkinkan Ibu sama dengan SC20. Dalam artian ada ibaratnya levelnya sama. Kalau misalnya SC20 itu kan ibaratnya gini, setelah Ibu list nama, ada orang yang Ibu prospek, sponsori langsung. Ya, 5 orang di kanan, 5 orang di kiri. Intinya itu. Nah, nanti dari 5 orang di kanan, 5 orang di kiri, ini kan pasti, mohon maaf, biasanya kan ada yang nanti menjadi calon-calon orang yang aktif. Nah, 1, 2, 3, 4, 5 di kanan, 1, 2, 3, 4, 5 di kiri. Terus kalau misalnya kita tidak SC20, bagaimana Teh? Ya udah, kita bisa dengan upgrade dari yang tadinya misalnya basic, kita upgrade bisa ke bisnis, eksekutif, ataupun priority. Itu posisinya sama, Bu, dengan SC20. Intinya begitu, Teh Desi. Oke. Tadi dengan Ibu Rusina ya. Bagaimana Bu Rusina? Ada yang lagi mau ditanyakan? Sudah ya, sepertinya ya. Ada yang lagi yang mau bertanya? Masih ada waktu. Belum ada yang bertanya lagi? Belum ada. Belum. Bagaimana Rizal? Oke, pertanyaan yang lain masih ditunggu. Kita masih ada waktu, yang mau bertanya dipersilahkan. Ini udah pada expert, Teh Desi. Udah pada expert. Iya. Udah expert. Teh Miftah, apakah suara saya terdengar? Jelas. Oke, baik. Oke, Teh Desi. Ini emang pegel banget nih sama pundak. Ya. Jika tidak ada pertanyaan lagi, saya kembalikan mungkin ke Arizal ya. Arizal, bagaimana? Oke, mungkin sebelumnya mau menambahkan satu pertanyaan untuk Teh Miftah. Terdengar suara? Dengeran. Teh Desi kayaknya nggak kedengeran ya? Kedengeran nggak? Di saya udah putus-putus ya. Nggak apa-apa, dilanjut aja. Oh iya. Ya, oke. Terima kasih Teh Desi dan Teh Miftah. Untuk bertanya juga ya, terkait relation skill, di mana itu adalah salah satu kemahiran untuk menjaga atau membangun hubungan entah dengan orang lain ataupun khususnya kalau di bisnis kita adalah dengan mitra atau tim
dari yang kita miliki, kita punya. Nah, salah satu mungkin tantangan ataupun ya salah satu skill juga gitu, bagaimana Teh Miftah dalam menjaga atau membangun hubungan itu dengan mitra gitu ya. Kalau secara konvensional ya mungkin ada perbedaan kan, misalnya kalau ada hubungan dengan konsumen, dengan langganan gitu kan, pasti ada cara membangun hubungannya, pun dengan menjaga ataupun membangun hubungan dengan khususnya yang mitra kita yang sudah bergabung. Karena kan pasti ada pertanyaan, bagaimana ketika kita sudah dapat mitra, membangun hubungannya agar mitra atau tim kita itu juga ikut menjalankan bisnis ini. Nah, itu menjadi salah satu tantangan yang ada di SSW juga sih tentunya. Mungkin bisa dibantu jawab Teh Miftah. Ya, makasih ya, pertanyaannya luar biasa. Buat Teteh, membangun bisnis ini tidak di PTBS khususnya, Teteh itu tidak selalu melulu membicarakan masalah PTBS. Jadi untuk menjaga chemistry antara Teh Miftah dan tim di bawahnya, itu Teh Miftah berusaha ada untuk tim Teh Miftah walaupun bukan urusan PTBS. Jadi banyak bahkan yang kategorinya masalah keluarga, masalah ekonomi, masalah sosial, itu kita dampingi, A. Jadi dalam artian bukan hanya leader yang melulu membicarakan masalah poin. Jadi Teh Miftah menjaganya dengan chemistry. Dengan chemistry, relation itu jadi dalam artian bukan hanya semata-mata kita membahas PTBS. Bukan hanya semata-mata membahas poin, membahas bagaimana kita capai reward, bukan cuma itu. Tetapi bagaimana kita hadir di sisi mereka ketika mereka membutuhkan. Walaupun hal apapun itu. Teh Miftah selalu berusaha hadir untuk tim Teh Miftah. Kadang-kadang bahkan sampai kalau misalnya mereka break-nya lama, itu Teh Miftah datengin orangnya. Jadi berbicara dari hati ke hati sampai akhirnya orangnya menyatakan bahwa A, B, C, kita dengarkan sampai akhirnya kita bangkitkan lagi semangatnya bahwa perjuangan di PTBS ini mau seperti apa, bagaimana, terus jangkauannya bagaimana jadinya, sehingga tim Teh Miftah ke Miftah itu udah ya mungkin ada yang ngerasa jadi kakaknya, jadi adiknya, jadi orang tuanya, walaupun mungkin umurnya itu di atas Teh Miftah. Jadi itu yang Teh Miftah jaga, hal apapun itu Teh Miftah ada untuk mereka. Gitu. Bagaimana Gitu. Rizal? Nah, boleh ditanya nih sama ibu yang satu ini nih. Bagaimana Kebetulan saya beliau itu kan betulan kan tim aku. Bagaimana Teh Miftah ke beliau gitu aja. Boleh dicek langsung tuh Teh Desi tuh. Iya. Oke, sebetulnya mau komentar juga sih walaupun tidak diminta tadi. Jadi saya sendiri merasakan bagaimana tergabung di PTBS ini adalah pertama yang saya kenal waktu itu adalah Uniarni ya, yang kedua adalah Teh Miftah. Di situ saya merasa kayak ada punya teman, terus sekaligus punya kakak gitu. Dari di situ akhirnya alhamdulillah terjalin chemistry, kita begitu dekat. Jadi menurut saya ya, saya tidak tahu walaupun kadang memang saya tidak bisa 100% aktif di PTBS, tetapi tidak bisa hilang dari PTBS. Saya tidak tahu bagaimana walaupun tidak aktif 100%, tapi ya hati saya tetap PTBS. Begitu. Itu adalah mungkin salah satu mungkin cara jitu ya Teh Miftah untuk menjaga timnya, dan saya rasakan itu sampai sekarang. Alhamdulillah Teh Miftah, terima kasih banyak. Ya, menambahkan gitu Arizal. Ada yang mau ditanyakan lagi Arizal? Arizal, Teteh tambahin sedikit. Kalau Teteh prinsipnya bukan berapa banyak orang yang Teteh pimpin, tetapi berapa jumlah dari tim Teteh yang sudah Teteh bantu untuk mencapai solusinya. Solusi bukan hanya untuk di PTBS. Solusi untuk keluarganya, solusi untuk
sosialnya dan lain-lainnya. Jadi bukan seberapa banyak Teh Miftah punya mitra, tetapi seberapa banyak Teh Miftah bisa memberikan solusi untuk mitra Teh Miftah. Intinya begitu, A. Oke. Bagaimana, Riza? Oke, terjawab. Oke, baik. Teh Miftah, mungkin kita akan dicukupkan untuk pertanyaannya ya. Jadi ini kan sudah hampir 9:30. Silakan Teh Miftah untuk closing. Oke, baik. Sahabat semua, tentunya dalam mencapai sebuah dream, harus ada sesuatu yang kita perjuangkan. Tidak serta-merta orang yang sukses itu sepintas langsung berhasil. Quantity rezeki itu bisa diperoleh dengan personal value yang baik dan ability yang selalu kita up. Dengan disertai action atau activity atau ikhtiar yang bisa mengarah kepada quantity rezeki tersebut. Ya, teman-teman bisa meng-up selalu soft skill dan jaga selalu persaudaraan dengan timnya. Semoga Allah selalu menjaga harmonisasi, kekompakan, kesolidan tim teman-teman semua. Bismillah, yakin pasti bisa. Oke, baik Teh Miftah. Terima kasih banyak ilmunya, sharingnya pada malam hari ini. Sungguh luar biasa. Saya merasa begitu bersyukur saya ada di komunitas ini, bahwa rezeki itu tidak selalu berbentuk uang. Komunitas yang baik juga adalah rezeki untuk kita semua. Baik, terima kasih Teh Miftah atas waktunya. Mungkin dicukupkan dari saya juga, Rizal. Mohon maaf apabila ada kesalahan, dikembalikan kepada Rizal. Silakan, A. Terima kasih.